Ada ayam yang katanya cepat besar, tapi malah bikin pusing. Ada juga yang kelihatannya biasa, tapi justru lebih enak dijual. Saya mau cerita apa yang benar-benar saya alami di kandang. Assalamualaikum, salam peternak santai. Di sini kita cerita apa adanya sesuai dengan kondisi di kandang. Teman-teman, sobat semua, di part kemarin kita sudah sadar satu hal penting. Ternyata selama ini banyak dari kita baru memelihara, belum benar-benar berusaha. Nah, kali ini saya mau ngajak ngobrol lebih dalam. Karena setelah sadar, biasanya muncul pertanyaan baru. Kalau begitu, salahku selama ini di mana ya? Di part kedua ini, kita nggak bahas teori, kita bahas kesalahan kandang yang sering dianggap wajar. Dan jujur saja, ini bukan cerita orang lain. Ini pengalaman kandang saya sendiri dan cerita yang sering saya dengar dari peternak ayam kampung, termasuk yang pelihara ayam kampung silangan. Sekarang coba saya tanya kepada teman-teman semua. Kalau pagi ke kandang lihat ayam hidup semua, perasaan pertama kira-kira apa ya? Biasanya kita mengucap syukur, alhamdulillah ayam sudah aman. Saya juga gitu dulu, apalagi pelihara ayam kampung silangan. Cepat gede, aktif, nafsu makannya bagus. Rasanya, wah, ini pasti sudah untung. Padahal disitulah kesalahan pertama dimulai. Kenapa? Karena merasa aman, kita jadi nggak ada pasang target, nggak mikir umur jual, juga nggak peduli dengan pasarnya. Ayam hidup itu baru syarat awal, bukan tanda usaha sudah sehat. Usaha sehat itu bukan cuma ayamnya hidup, tapi ayam yang hidup dan ada arah jual yang jelas. Ini sering kejadian di ayam silangan. Karena ayam silangan itu cepat besar dan kelihatan menjanjikan, akhirnya kita mikir, ya sudah, kita besarin saja ayamnya. Padahal masalahnya, pasar ayam kampung nggak selalu suka ayam yang paling gede. Saya pernah ngalami, ayam silangan sudah bobotnya bagus, tapi pas ditawar harganya nggak cocok. Katanya ini terlalu besar. Cepat besar itu bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa jadi jebakan kalau kita nggak paham selera pasar. Nah, ini kesalahan yang halus, tapi dampaknya panjang. Banyak peternak silangan perlakuannya sama persis kayak ayam kampung murni. Padahal karakternya berbeda. Ayam silangan itu pertumbuhannya cepat, respon pakan cepat, titik optimal jualnya juga lebih pendek. Kalau disamain, biasanya dua kemungkinan akan terjadi. Panennya telat, akhirnya harga turun. Pakan kebablasan, akhirnya marginnya habis. Bukan berarti silangan itu jelek, justru silangan itu harus lebih terencana. Sekarang jujur ya teman-teman, di kandang berapa banyak yang nggak tahu biaya per ekor, nggak tahu titik untungnya, juga nggak tahu batas ruginya. Biasanya jawabannya, dah pokoknya jalan dulu. Saya juga dulu begitu. Ngitung itu bukan buat ribet, tapi buat megang kendali. Kesimpulannya satu, masalah peternak ayam kampung termasuk
ayam kampung silangan itu jarang di ayamnya, tapi lebih sering terlalu percaya insting dan terlalu santai di perencanaan. Padahal usaha nggak bisa cuma pakai perasaan kan? Kalau teman-teman ngerasa ini kejadian di kandangku juga, berarti kita sudah satu frekuensi. Jangan lupa subscribe channel ini, karena di part 3 kita bakal bahas lagi langkah nyata memperbaiki cara main di kandang, biar ayam kampung silangan benar-benar jadi usaha, bukan cuma peliharaan yang bikin capek sendiri. Ingat teman-teman, karena jadi peternak itu memang harus pinter dan cerdas. Santai ternaknya, serius hasilnya. Kita lanjut di part yang ketiga. Salam kandang dan salam peternak santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.